Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RVO akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami tentang statistika dan peluang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Naila Agustia Putri dengan NPM 241503302. Saya Salwa Wulandari dengan NPM 24150310004. Saya Reka Valena Pusunggut dengan NPM 24150310027. Saya Alia Cintia, NPM 24150311154. Dan saya Nindya Rahmadani dengan NPM 24550310005. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang dikumpulkan dari suatu objek penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Data dapat berupa angka, kata, simbol, maupun hasil observasi yang menggambarkan suatu kondisi atau kejadian dalam statistik. Data menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan yang lebih akurat. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat berubah-ubah dan dapat diukur dalam suatu penelitian. Variabel bisa berupa sesuatu yang diamati seperti tinggi badan, usia, pendapatan, atau tingkat kepuasan. Setiap variabel memiliki nilai yang berbeda-beda antar individu atau objek sehingga digunakan untuk melihat perbedaan dan hubungan dalam analisis data. Skala ukur adalah cara atau tingkatan dalam mengukur variabel yang menunjukkan jenis data dan bagaimana data tersebut dapat dianalisis. Skala ukur menentukan teknik statistik apa yang dapat digunakan. 4 skala ukur yang umum adalah nominal, yaitu kategori tanpa urutan, ordinal atau kategori dengan urutan, interval, jarak antar nilai sama, tanpa nol mutlak, dan rasio, yaitu jarak sama dengan nol mutlak. Skala ukur membantu peneliti memahami karakteristik data sehingga analisis lebih tepat. Selanjutnya ada beberapa penyajian data, yaitu yang pertama diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu cara penyajian data yang menggunakan batang-batang persegi panjang untuk menunjukkan nilai suatu data. Panjang atau tinggi batang menggambarkan besar kecilnya frekuensi atau jumlah data. Diagram ini biasanya digunakan untuk membandingkan data antar kategori, misalnya jumlah siswa tiap jurusan atau jumlah penjualan produk tertentu, sehingga perbedaan data dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data. Diagram ini sangat efektif untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu, seperti perkembangan penjualan harian atau pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun. Melalui diagram garis, kita dapat dengan mudah melihat tren naik, turun, atau stabil pada suatu data. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan perbandingan bagian-bagian data terhadap keseluruhan. Data disajikan dalam bentuk irisan lingkaran, di mana besar atau sudut atau luas irisan menunjukkan persentase masing-masing kategori. Diagram ini cocok untuk digunakan melihat proporsi, misalnya persentase penggunaan jenis produk atau pembagian anggaran. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili pusat atau kecenderungan dari sekumpulan data. Tujuannya untuk mengetahui gambaran secara umum data ringkas. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean sering digunakan karena mampu mewakili keseluruhan data, namun cukup sensitif terhadap nilai yang terlalu besar dan nilai yang terlalu kecil. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median digunakan untuk menunjukkan nilai pusat yang tidak terpengaruh oleh data ekstrim, sehingga sering dipakai ketika data memiliki nilai yang sangat menyimpang. Dan yang terakhir modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan atau paling banyak terjadi dan dapat digunakan baik pada data numerik maupun data kategori.
Ukuran penyebaran data. Selain ukuran pemusatan, terdapat ukuran penyebaran data yang berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Ukuran penyebaran meliputi range, variance, dan standar deviasi. Range atau jangkauan. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Range memberikan gambaran sederhana tentang lebar penyebaran data, namun tidak menunjukkan bagaimana data tersebar di dalamnya. Variance. Variance merupakan ukuran yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap mean. Variance digunakan untuk mengetahui tingkat keragaman data, di mana semakin besar nilai variance, maka data semakin bervariasi. Standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari variance. Ukuran ini lebih sering digunakan karena satuannya sama dengan data asli. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari Standar deviasi adalah akar dari variance. Ukuran ini lebih sering digunakan karena satuannya sama dengan data asli. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata, sehingga memudahkan dalam interpretasi variasi data. Selanjutnya kita akan masuk ke materi peluang. Peluang adalah ukuran yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nilai peluang berada antara 0 sampai 1, di mana nilai 0 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan nilai 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Dalam statistika dan peluang, konsep ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan seluruh kemungkinan hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Setiap anggota dari ruang sampel tersebut sebagai titik sampel. Sementara itu, kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang memuat satu atau lebih hasil tertentu yang menjadi perhatian. Dengan menentukan ruang sampel dan kejadian, kita dapat menghitung peluang secara sistematis dan terstruktur. Suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya hasil yang diinginkan dengan banyaknya seluruh kemungkinan hasil dalam ruang sampel. Konsep ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Semakin banyak hasil yang mendukung kejadian tersebut, maka semakin besar peluangnya. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi sebelumnya. Peluang ini menunjukkan hubungan antar kejadian dan sering digunakan dalam analisis kasus nyata, seperti peluang kelulusan siswa berdasarkan kebiasaan belajar atau latihan. Dengan peluang bersyarat, analisis menjadi lebih spesifik dan realistis. Aturan penjumlahan peluang. Aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari dua kejadian. Jika dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka peluangnya diperoleh dengan menjumlahkan peluang masing-masing kejadian. Aturan perkalian peluang. Aturan perkalian digunakan untuk menghitung peluang terjadinya dua kejadian secara bersamaan. Aturan ini sering diterapkan pada kejadian yang saling bebas maupun kejadian bersyarat, sehingga membantu menghitung peluang gabungan secara lebih tepat. Selanjutnya, pada studi kasus 1 yaitu analisis penjualan minuman di kafe. Pada studi kasus pertama, dibahas permasalahannya nyata yang dihadapi oleh sebuah kafe, yaitu keinginan untuk mengetahui minuman yang paling diminati pelanggan, serta bagaimana variasi penjualan selama 1 minggu. Informasi ini diperlukan sebagai dasar dalam menentukan strategi promosi yang tepat. Data yang digunakan berupa jumlah penjualan harian dari hari Senin hingga hari Minggu. Setelah data dikumpulkan, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus, untuk mengetahui gambaran umum penjualan harian. Nah, selanjutnya dihitung ukuran penyebaran data berupa range, variance, dan standar deviasi untuk melihat besar variasi penjualan yang terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjualan tertinggi terjadi pada hari Sabtu, sedangkan penjualan terendah terjadi pada hari Senin. Rata-rata penjualan per hari yaitu 165, dengan variasi penjualan yang cukup besar. Berdasarkan hasil tersebut, kafe disarankan untuk membuat promosi khusus pada hari Senin guna untuk meningkatkan penjualan.
serta memaksimalkan penjualan hari Sabtu melalui strategi seperti bundling menu atau promo khusus akhir pekan. Selanjutnya studi kasus 2, peluang siswa lulus ujian. Studi kasus kedua membahas penerapan konsep peluang dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mengetahui peluang siswa lulus ujian akhir berdasarkan hasil ujian simulasi. Data menunjukkan bahwa dari 40 siswa, terdapat 28 siswa yang lulus simulasi dan 12 siswa yang tidak lulus. Selain itu, diberikan informasi tambahan untuk menganalisis peluang bersyarat. Dari 20 siswa yang rajin mengerjakan latihan, sebanyak 18 siswa lulus, sedangkan dari 20 siswa yang jarang latihan, hanya 10 siswa yang lulus. Data ini digunakan untuk membandingkan peluang kelulusan berdasarkan kebiasaan latihan siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang rajin berlatih memiliki peluang lulus yang jauh lebih tinggi dibandingkan siswa yang jarang latihan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan latihan memiliki pengaruh besar terhadap peluang kelulusan. Guru disarankan untuk mendorong siswa agar lebih rutin berlatih sebagai strategi untuk meningkatkan tingkat kelulusan secara keseluruhan. Skor atau nilai siswa seperti pada tabel. Jika siswa lulus nilainya lebih besar daripada 4,5, maka jumlah siswa yang lulus sama dengan berapa? Nah, jadi di sini nilai batas lulusnya adalah 64,5. Jika siswa mendapatkan nilai lebih dari 64,5, maka dinyatakan lulus. Jika nilainya di bawah atau sama dengan 4,5, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, bentuk soal seperti ini bisa diselesaikan dengan cara persentil, kuartil, ataupun desil ya. Jadi kita akan menyelesaikan dengan bentuk umum dari desil, persentil, dan kuartil ya. 64,5 adanya di sini ya. 64,5 ini boleh kita sebut sebagai nilai batas ya. Nilai batas. Nah, misalkan di sini nilai terkecil ya, nilai minimum, ini adalah nilai maksimum. Misalnya di sini nilai batas dari kelulusan ya, ENB sama dengan nilai batas. Nilai batas lulus ya, nilai batas lulus. Maka nilai batas tersebut rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan T ya, T itu adalah yang tidak lulus ya, minus frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi nilai batas, kelas nilai batas ya, dikali dengan panjang interval kelas ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari kuartil, desil, dan persentil ya. T ini adalah jumlah siswa yang tidak lulus.
Nah, pertama kita cari dulu ininya, di mana letak kelasnya ya. 64,5 posisinya di sini ya. 64,5 ya. Nah, disinilah kelas dari nilai batas tersebut ya. Nah, dengan demikian tepi bawahnya adalah 60 dikurang setengah ya, 60 kurang setengah. Jadi kita masukkan ke sini, nilai batasnya adalah 64,5 sama dengan tepi bawahnya adalah 59,5 ditambah T siswa yang tidak lulus, frekuensi kumulatif sebelum. Nah, ini disebut dengan frekuensi kumulatif sebelum ya. FKS. Nah, ini sama dengan 10 ya. Tambahkan ya, 8 tambah 2 10 ya. Nah, berarti di sini 10 dibagi frekuensi dari kelas nilai batas. Nah, kelas nilai batas yang ini dia frekuensi dari nilai batas, yaitu 14. Panjang interval kelas dari 60 sampai 69. Kita boleh menghitungnya pakai jari manual ya. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Atau cara cepatnya adalah 70 kurang 60 atau 79 kurang 69 ya. Jadi nilainya 10. Nah, ini pindahkan ke situ, dikurangi 64,5 dikurang 59,5, dapatlah dia 5 ya. 5 sama dengan T min 10 dibagi ini bisa kita coret dulu. Nah, ini coret ya, dapat 5 dapat 7 ya, sama-sama dibagi 2 ya. Nah, berarti di sini 7, ini 5 ya. Oke, kita coret yang ini, sama-sama dibagi 5 dapat 1, dapat 1. Nah, selanjutnya 7 kali silang ke situ ya. 7 kali 1 adalah 7. 7 sama dengan T dikurang 10. Nah, maka dapatlah T sama dengan 17 ya. Berapa orang siswa yang lulus? Nah, yang ditanyakan siswa yang lulus. Kita cari nih jumlah frekuensinya, sigma F-nya berapa nih? N ya. N sama dengan 10, 10 dengan ini 2, 10 dengan ini 24 ya. 24 ya, 24 tambah berapa itu? 24 ditambah dengan 16 ya. 24 tambah 16 berarti 40 ya. Nah, 40. Yang tidak lulus itu 17 ya. Berarti jumlah siswa yang lulus sama dengan 40 dikurang 17. Jadi ada 23 orang. Ya. Halo, ketemu lagi. Pada sesi video kali ini saya akan sharingkan satu contoh kasus untuk statistik bisnis ya, dengan topik mengenai peluang atau probability. Ya, kita lihat satu contoh kasus, boleh dilihat di soalnya misalnya ya. Pengelola jalan tol mencatat bahwa rata-rata kecepatan mobil di jalan tol adalah 58 km per jam. Standar deviasi 10 dan data berdistribusi normal. Data distribusi normal itu artinya nilai rata-rata
itu ada di tengah ya, dan memiliki sebaran data ke kanan dan ke kiri, yaitu membentuk seperti lonceng atau gunung ini ya, itu menunjukkan data berdistribusi normal. Oke, jadi kita bisa menggambarkan grafik kita kurang lebih seperti ini untuk data jumlah mobil dengan kecepatannya masing-masing. Artinya jumlah terbanyak itu adalah mobil yang memiliki kecepatan rata-rata 58 km per jam, itu dengan frekuensi terbanyak atau tertinggi. Kurang lebih seperti itu untuk model ideal distribusi normal. Tentu di lapangan mungkin akan bergeser sedikit-sedikit, tapi karena kita menggunakan konsep statistik yaitu pendekatan matematis, maka kita asumsikan data berdistribusi normal dengan grafik berupa lonceng seperti ini. Kemudian yang ditanya adalah berapa banyak mobil yang berjalan dengan kecepatan antara 55 dan 65 km per jam. Kita bisa menghitung perkiraan atau kemungkinan atau pendekatan untuk mencari berapa banyak jumlah mobil yang bergerak di kecepatan 55 sampai 65 km per jam. Kalau dinotasikan dengan fungsi matematika adalah seperti simbol di bawah ini, yaitu P dalam kurung 55, ya. X lebih dari 55 dan X kurang dari 65. Baik, kita lihat sekarang solusinya seperti apa. Saya berikan penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Pertama tentu kita mengilustrasikan sebaran data kita seperti grafik distribusi normal, yaitu seperti pada gambar ini. Dengan nilai Z0, yaitu nilai rata-rata, adalah sama dengan 58. Kemudian kita lihat, ya, untuk setiap kasus mengenai probability, maka kita harus ingat bahwa yang kita cari adalah luasan area di bawah grafik normal ini. Ya, itu adalah probability di mana luasan total ini mendekati 1, ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi luas area di bawah grafik normal ini adalah nilainya 1, luasan areanya. Dan kita ingin melihat berapa luasan area dari kasus kita. Kita ingat bahwa teori kemungkinan itu akan dikatakan mendekati mungkin atau pasti dengan nilai 1. Artinya kalau 1 berarti pasti, ya, mendekati 1 berarti mendekati kepastian. Itu sama dengan luas area ini. Sehingga konsep kita adalah mencari luasan area di bawah grafik ini. Kemudian untuk mencari luasan area tentu kita batasin dengan nilai-nilai yang sudah ada di kasus ini, yaitu antara 55 ya, dan 65. Sehingga kita bisa katakan bahwa luasan area yang ingin kita cari adalah yang warna kuning ini ya, orange ini. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Kemudian kita akan menghitung nilai Z tentunya ya untuk mencari luasan area ini, maka kita menggunakan konsep Z distribution ya untuk menormalisasi data. Kita hitung nilai Z-nya dulu untuk setiap X sama dengan 55, nilai Z-nya sama dengan min 0,3. Mengapa nilainya minus? Sudah pasti karena 55 ini berada di bawah rata-rata 58. Jadi nilai Z-nya pasti minus. Kemudian untuk X sama dengan 65, maka nilai Z-nya adalah 0,7 ya, 0,7 maksudnya mendekati 1, tapi belum, kita anggap 0,7 kurang lebih seperti di sini. Ya, ini grafiknya hanya perkiraan saja ya, kalau kurang presisi ya tidak masalah, yang penting ini ada di sebelah kiri dan ini ada di sebelah kanan batasannya ya. Baik, kemudian kita lihat ya, untuk setiap luasan ini saya ingin menunjukkan ada satu website yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai luasan area di bawah grafik normal tersebut ya. Nah, kita lihat sebentar. Oke, saya akan share dulu.
yaitu ada area ini, ada alamatnya seperti ini, yaitu medsysfund ya. medsysfund.com ini adalah simulasi untuk mencari luasan area dengan nilai Z. Kita bisa menggunakan beberapa versi di sini ya, nah seperti ini, ataupun yang versi yang seperti ini. Nah, kita bebas menggunakan yang mana saja. Saya ingin menggunakan ini saja karena lebih mirip dengan kasus kita ya. Nah, tentu yang pertama tadi Z sama dengan 0,3, maka nilainya adalah 11,79 ya. 11,79. Kita bisa lihat di sini luasan areanya adalah 11,79. Nah, ini ya, terlihat. Kemudian yang 0,7 ada di sini. Ya, nilainya sekitar 25,8. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya share kembali PowerPoint saya. Oke. Jadi tadi sudah terlihat bahwa untuk nilai Z sama dengan min 0,3, kita mendapatkan nilai 11,79 untuk luasan areanya. Oke. Kemudian untuk nilai Z sama dengan 0,7, kita mendapatkan luasan areanya adalah nilainya 25,8. Dari sini jelas bahwa luasan areanya adalah total dari jumlah kedua area ini. Tinggal kita jumlahkan saja. 11,79 ditambah 25,8. Luasan totalnya adalah 37,59. Jadi dapat kita katakan bahwa mobil yang berjalan dengan kecepatan antara 55 dan 65 km per jam ada sebanyak 37,59%. Baik, semoga contoh ini bisa memberikan gambaran ya. Jadi saya ulangi lagi, yang paling penting adalah setiap kita ingin mencari kemungkinan atau persentase dari sebuah kasus ya, atau banyaknya kuantitas dari sebuah kasus yang ingin kita cari, maka kita mengasumsikan itu adalah luasan area yang ada di bawah, di mana total luasan area ini mendekati 1 atau 100%. Itu yang paling penting yang harus kita pahami bersama. Jadi kita perlu memahami soal dengan baik terlebih dahulu, sementara langkah-langkah ini sudah ada rumus matematikanya semua, kita tinggal gunakan, dan tabel distribusi ini juga sudah ada ya, sudah banyak dilampirkan di buku-buku statistik, juga selalu dilampirkan. Dan sekarang ada fungsi ini, linknya ada saya berikan sebelah kiri ini, sangat mudah untuk kita gunakan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman serta gambaran yang jelas mengenai statistika dan peluang. Kami menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.